Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 7-nya ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan telah memasuki lantai kelima dari Menara Jinsen. Dan domain melawan dirinya sendiri pun telah dibuka. Di sini dia melawan dirinya sendiri. Setelah itu Xiaoyan berhasil mengalahkan dirinya sendiri. Bayangan dirinya sendiri pun berubah menjadi cairan yang sangat berguna untuk Xiaoyan. Dan selanjutnya aku akan membuka pintu hijau, ucap dari Xiaoyan. Tetapi bukannya dia memilih lawan yang lainnya, dia tetap saja melawan dirinya sendiri di pintu hijau ini. Dan hasilnya Xiaoyan pun kalah lagi. Tantangan ini berlangsung untuk waktu yang lama. Xiaoyan benar-benar terperangkap di pintu hijau ini untuk waktu yang lama. Sepertinya domain ini dirancang khusus untuk Xiaoyan agar dia bisa menerobos batasannya sendiri. Karena di domain pintu hijau ini, setiap Xiaoyan bertemu dengan Xiaoyan lagi, Xiaoyan berikutnya akan semakin kuat dan semakin kuat. Pertarungan Xiaoyan dengan dirinya sendiri pun benar-benar sangat sulit kali ini. Setelah melawan puluhan pertempuran, Xiaoyan dengan dirinya sendiri, Xiaoyan masih juga belum menang. Tetapi dia terus mencatat kelemahan dari dirinya sendiri. Dia mencatat itu di dalam pikirannya. Kali ini aku pasti akan bisa menang, ucap dari Xiaoyan yang asli. Tubuh Xiaoyan pun lalu menyala. Lalu ia muncul di depan bayangan Xiaoyan. Lalu api surgawi pun membungkus pedangnya. Xiaoyan yang bayangan dipukul dengan keras oleh Xiaoyan yang asli. Dan bayangan itu lalu terpental jauh ke belakang. Hiat buar. Tantangan ke-37, kemenangan untuk Xiaoyan. Xiaoyan bayangan perlahan pun berubah menjadi cairan lagi. Xiaoyan segera mengambil cairan itu dan cairan spiritual pun langsung berubah menjadi sumber keabadian yang sangat kuat. Begitu Xiaoyan mengangkat tangannya, seberkas sinar surgawi muncul di telapak tangannya. Kamu benar-benar anak yang berani, ucap dari Zanlao. Ketika api menyentuh cairan spiritual ini, seluruh cairan spiritual itu langsung berubah menjadi tetesan air berapi yang berisi energi api. Hal ini membuat Xiaoyan juga sangat gembira. Xiaoyan lalu memandang ke arah Zanlao dengan penuh semangat pada saat ini. Dia sepertinya sangat pamer akan kekuatannya kepada Zanlao. Apakah hadiahnya cukup memuaskanmu? Tanya dari Zanlao sambil tertawa. Ini memang cukup bagus dan aku benar-benar puas guru, ucap dari Xiaoyan sambil tersenyum. Hei, tunggu dulu. Apakah aku tidak salah mendengar? Sekarang kamu menganggapku sebagai gurumu, ucap dari Zanlao. Ya tentu saja guru. Guru adalah orang yang terkuat. Jika bukan karena guru, aku pasti tidak akan bisa memenangkan tantangan ini dan mendapatkan hadiah seperti ini. Semua ini berkatmu guru, ucap dari Xiaoyan. Baiklah, terserah kamu saja. Kamu boleh menganggapku sebagai gurumu atau musuhmu, ucap dari Zanlao. Lalu Zanlao mengangkat tangannya dan kemudian ada dua giok yang muncul di tangannya. Hei guru, ya apa itu? Tanya dari Xiaoyan. Ini adalah sebuah volume latihan, ucap dari Zanlao. Apakah aku boleh memilikinya salah satu dari volume itu? Tanya dari Xiaoyan lagi. Zanlao pun lalu mengangguk. Apakah ada perbedaan di antara kedua giok ini guru? Tanya dari Xiaoyan lagi. Baiklah, begini. Yang sebelah kanan disebut dengan Jinsen Suling. Seperti namanya, ini memang dilengkapi menara Jinsen Suling. Tetapi sangat sulit untuk berlatih di sini. Dan di sebelah kiri ini adalah volume latihan tingkat domain yang cukup untuk kekuatanmu saat ini. Jadi aku harap kamu bisa memilih ini dengan hati-hati, ucap dari Zanlao. Guru, bukankah kamu sudah memahamiku? Apa yang sulit? Itulah yang aku pilih. Jadi aku memilih Jinsen Suling ini, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan sama sekali tidak ragu-ragu saat dia memilih Jinsen Suling ini. Baiklah kalau begitu, ya aku sangat mengagumi keberanianmu itu, ucap dari Zanlao. Setelah itu Zanlao lalu melemparkan giok itu kepada Xiaoyan. Apakah kamu tahu bahwa Jinsen Suling ini bisa berevolusi mengikuti kekuatanmu? Tanya dari Zanlao.
Ya, ginseng suling juga bisa berevolusi. Untuk berevolusi apakah itu syaratnya guru? Tanya dari Xiaoyan. Syaratnya adalah kamu perlu mendapatkan 3 benda, yaitu 3 jantung api, ucap dari Zanlao. Jantung api? Di mana aku bisa menemukannya? Tanya dari Xiaoyan lagi. Jantung api umumnya ada di antara ruangan udara. Itu mungkin ada di lautan ketiadaan. Atau mungkin muncul di dalam keajaiban. Jantung api adalah sumber api. Elemenmu adalah api. Jadi ginseng suling ini akan berevolusi sesuai dengan kondisi elemen di dalam tubuhmu. Kamu harus menemukannya dan menjadikannya jauh lebih kuat lagi, ucap dari Zanlao. Xiaoyan bisa merasakan bahwa hampir mustahil untuknya mendapatkan 3 jantung api itu. Di dunia ini hanya ada 9 jantung api saja. Dan mungkin salah satunya itu telah ditemukan oleh orang lain. Segalanya bisa saja mungkin terjadi. Untungnya menara ginseng akan membawamu menemukan jantung api itu. Jadi akan menjadi suatu keuntungan untukmu karena memiliki menara ginseng, ucap dari Zanlao. Zanlao lalu berkata lagi, tetapi jika kamu merasa itu terlalu sulit untuk dicapai, kamu lebih baik menyerah di sini. Tetapi sepertinya sudah terlambat untuk menyerah. Guru, lalu apa fungsinya kamu mengatakan itu? Aku tidak mungkin menyerah. Aku hanya ingin tahu bagaimana caranya menara roh virtual ginseng ini membawaku untuk menemukan jantung api tersebut, ucap dari Xiaoyan. Zanlao segera tersenyum dan mengangkat tangannya. Ini adalah peta lautan ketiadaan, ucap dari Zanlao. Melihat itu pun Xiaoyan lalu terkejut. Dia lalu memperhatikan peta tersebut. Guru, di peta ini sepertinya ada cahaya merah yang menyala. Dan apakah itu? Tanya dari Xiaoyan. Cahaya ini adalah lokasi jantung api. Tetapi walaupun ini tertera di dalam peta, kamu masih akan sangat sulit untuk menemukannya, ucap dari Zanlao. Setelah itu, Xiaoyan pun dengan hati-hati mempelajari peta itu. Peta ini dibuat oleh menara virtual ginseng. Kamu harus mengingatnya, ucap dari Zanlao. Aku harus mengingatnya satu persatu. Sebentar guru. Apakah guru bercanda? Ini sangatlah rumit, ucap dari Xiaoyan. Hei, tidak juga seperti itu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mendapatkan informasi dasar tentang daerah yang ditandai itu saja. Lagi pula untuk apa kamu membaca semua yang ada di peta itu? Dasar, ucap dari Zanlao. Oh begitu ya, baiklah kalau begitu guru, itu akan menjadi lebih mudah, ucap dari Xiaoyan. Ya, tetapi sebelum kamu ke sana, kamu harus meningkatkan kemampuanmu dulu. Baiklah guru, jika itu yang Anda mau. Oh ya, bisakah setetes cairan api ini juga meningkatkan kekuatan api surgawiku? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan lalu merasakan kekuatan cairan spiritual itu di tubuhnya. Setelah menelan cairan spiritual itu, Xiaoyan pun merasa bahwa kekuatan tempurnya telah mencapai puncaknya saat ini. Dan merasakan vitalitas di tubuhnya sangat membaik. Kekuatan yang hebat, Xiaoyan tiba-tiba muncul di benaknya. Jika ada cukup cairan spiritual untuk merubah menjadi kekuatan api surgawi, bukankah mungkin itu akan menjadi sumber Lotus Flame yang sejati, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu meremas kedua tangannya dan giok itu pun hancur. Dan segala informasi pelatihannya langsung masuk ke dalam pikiran Xiaoyan. Setelah mempelajari ginseng suling, kekuatan Xiaoyan pun lalu meningkat lebih tinggi lagi. Kali ini masuk ke pintu berwarna merah dan dia terus menantang dirinya sendiri. Pada saat yang sama, tim Xiaoyan dan yang lainnya mulai bekerja keras dalam berlatih. Sementara itu Ling Dong dan saudaranya telah kembali ke kapal mereka. Setelah waktu yang lama, Long Yan dan juga Long Xitian telah membuka mata mereka secara perlahan. Dan wajah mereka penuh dengan kejutan. Karena Long Yan saat ini telah menerobos ke tengah Juixing. Sementara Long Xitian telah menerobos ke puncak Juixing. Dan yang lainnya juga telah berhasil meningkatkan kekuatan mereka. Xiao Zhan, pertahananmu telah meningkat pesat, ucap dari Strong. Setelah pelatihan ini semua orang benar-benar telah mendapatkan sesuatu yang sudah mereka harapkan. Tiba-tiba Qianing lalu berdiri.
King Muar, bisakah kamu menemaniku untuk berlatih kali ini? Aku ingin melawanmu, ucap dari Qianing. Mendengar itu, King Muar lalu berkata, baiklah jika itu yang kamu mau. Muar, tolong jangan terlalu serius ya. Qianing hanya di tingkat 7 bintang saja, ucap dari Xiaozan. Tenanglah, aku juga mengerti soal itu, ucap dari King Muar. King Muar, ayo aku sudah siap, ucap dari Qianing. Lakukanlah yang terbaik. Aku akan serius untuk melawanmu, ucap dari King Muar. King Muar lalu meluruskan tubuhnya. Wajahnya terlihat serius. Cambuk panjang di tangannya pun mulai melambai dan melesat ke arah Qianing. Qianing, berhati-hatilah, ucap dari King Muar. Tiba-tiba sesuatu di dahi Qianing terbuka dan tertutup. Ada mata merah muda di dahinya dan sosok Qianing tiba-tiba muncul di depan King Muar. Mata yang sangat aneh. Semua orang pun lalu terkejut melihat itu, termasuk juga Long Yan dan juga Long Sitian. Ternyata Qianing masih memiliki teknik yang menarik. Qianing berhasil mendorong senjatanya di leher King Muar hanya dalam sekejap mata. Kamu menang Qianing, ucap dari King Muar. Qianing lalu berkata, maafkan aku King Muar. Qianing gemetaran, dia meminta maaf. Jangan meminta maaf kepadaku, aku belum pernah melihat kekuatan seperti ini sebelumnya. Qianing, kamu sangat kuat. Teknik macam apakah itu? Apakah itu memiliki efek yang besar dalam pertempuran yang sebenarnya? Dengan kekuatanmu saat ini, kamu bisa benar-benar mengalahkan musuhmu loh, ucap dari King Muar. Benarkah itu? Tanya dari Qianing. Ya tentu saja itu benar. Kamu benar-benar misterius dan sangat berbakat, ucap dari King Muar. Muar, aku akan memberimu kekuatan dewa air, ucap dari Qianing. Lalu Qianing melemparkan sebuah bola air ke arah King Muar. Dan bola air itu menguap memenuhi seluruh tubuh King Muar. Kali ini setiap King Muar melambaikan cambuknya akan ada kekuatan dewa air di sana. Dan jangkauan serangannya juga telah ditingkatkan. Semua orang yang melihat itu, mereka lalu berasumsi, mungkinkah kekuatan Qianing yang sebenarnya tidak sepenuhnya ditunjukkan kali ini. Dan kali ini semua orang telah terfokus kepada Qianing. Saat semua orang berlatih, tiba-tiba Zeni berlari dan tampak sedikit khawatir. Kalian semua berhentilah berlatih dan lihatlah keluar, ucap dari Zeni. Dia terlihat sangat cemas dan semua orang segera menghentikan latihan mereka. Setelah itu mereka semua bergegas ke arah luar. Saat mereka tiba, Xiaoyan sudah berada di sana. Dia sedang mengamati dua kapal besar yang mendekat dari kejauhan. Xiaoyan, apakah itu kapal milik geng Yu lagi? Tanya dari Xiaozan. Xiaoyan lalu berkata, aku tidak tahu, tetapi jika itu mereka, maka kita tidak boleh kabur kali ini, ucap dari Xiaoyan. Aku rasa itu bukan kapal milik geng Yu, ucap dari Xia Zinghui. Kedua kapal itu lalu semakin mendekat. Namun tidak ada tanda-tanda mereka akan menyerang. Xiaoyan, bisakah kita berhenti dulu menunggu mereka? Ucap dari Lingdong. Xiaoyan lalu berkata, apakah kamu tahu kapal itu milik siapa? Sepertinya aku pernah melihat kapal itu. Dan sepertinya mereka tampak bermasalah dan membutuhkan bantuan. Apakah kamu akan pergi bersamaku untuk memeriksa kapal itu? Tanya dari Lingdong. Xiaoyan lalu menjawab, ya baiklah, aku akan ikut denganmu kali ini. Terima kasih Xiaoyan, ucap dari Lingdong. Lalu Xiaoyan dan Lingdong pun terbang menuju kapal itu. Beberapa saat kemudian pun mereka tiba di kapal itu. Tiba-tiba Lingdong berkata, Nona Dingyue, aku sudah lama tidak melihatmu, ucap dari Lingdong. Lingdong, kenapa kamu ada di sini? Ucap dari Dingyue. Dingyue langsung berlari ke arah Lingdong. Nona Dingyue, ucap dari Lingdong sambil menepuk pundak Dingyue. Lalu Lingdong menggelengkan kepalanya dengan canggung. Lalu melihat sekelilingnya dan dia tersenyum kepada Dingyue. Apakah Nona Dingyue sedang mempunyai sesuatu masalah kali ini? Tanya dari Lingdong. Dingyue pun lalu mengangguk mendengar itu. Aku berhasil menemukan Void Unicorn. Tetapi sekarang aku tidak punya cukup orang untuk menangkapnya, ucap dari Dingyue. Void Unicorn? Makhluk itu memang unik. Tetapi dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa menangkapnya dengan mudah, ucap dari Lingdong.
Kali ini kami menemukan unicorn putih yang sangat langka. Jika bisa menangkapnya, kita pasti bisa mendapatkan 50 juta bila menjualnya, ucap dari Ding Yue. Apa 50 juta Xian Yuan Kindan? Ucap dari Xiaoyan. Ya, tetapi tenaga kami tidak cukup, ucap Jing Yue sambil memegang lengan Lingdong. Bisakah kamu menjelaskan situasinya lebih terperinci lagi? Mungkin kami bisa membantumu menangkap unicorn itu, ucap dari Lingdong. Baiklah, baiklah. Unicorn ini adalah unicorn putih. Kekuatannya sebanding dengan pertarungan bintang 4 abadi. Yang terkuat dari kita hanyalah petarung bintang 2 abadi. Bahkan jika kita bergabung, tidak akan mungkin cukup untuk menangkapnya. Itu benar-benar mustahil. Jadi ya mungkin aku akan melupakannya saja, ucap dari Jing Yue. 4 bintang abadi ya, ucap Xiaoyan. Lalu bagaimana menurutmu Xiaoyan? Tanya dari Lingdong. Kita bisa mencobanya, ucap dari Xiaoyan. Lingdong, siapakah dia? Tanya dari Jing Yue. Ini adalah teman baruku. Dia adalah Xiaoyan. Dia orang yang sangat baik. Aku tidak akan bisa sampai ke sini jika tanpa bantuannya, ucap dari Lingdong. Nona Ding Yue, apakah mereka temanmu? Ucap seseorang pria yang berdiri di belakang Nona Ding Yue. Ding Yue lalu mengangguk. Ya, mereka adalah temanku, Lingdong dan juga Xiaoyan. Mereka akan membantu kita untuk menangkap poin unicorn itu, ucap dari Ding Yue. Lalu Ding Yue memperkenalkan pria itu kepada Lingdong dan juga Xiaoyan. Perkenalkan, ini adalah saudaraku, namanya Guandong. Kekuatannya ada di tingkat puncak bintang 2 abadi, ucap dari Ding Yue. Nona Ding Yue, aku rasa jika kita menangkap unicorn itu bersama, kita pasti akan mati. Jadi lebih baik batalkan saja tentang rencana untuk menangkap unicorn itu, ucap dari Guandong sambil melambaikan tangannya dan lalu pergi dari situ. Kamu terlalu sombong untuk seseorang petarung puncak bintang 2 abadi, ucap dari Xiaoyan tepat ketika Guandong ingin pergi. Lalu mata semua orang tiba-tiba mengarah ke arah Xiaoyan. Wah, kamu tidak punya hak untuk berbicara seperti itu denganku, ucap dari Guandong. Kamu bisa bertarung denganku jika kamu berani, ucap dari Xiaoyan. Jelas Xiaoyan sangat benci ketika dia diremehkan. Baiklah kalau begitu aku akan mengajarimu hari ini, ucap dari Guandong. Tolong beri aku lebih banyak pelajaran ya, ucap dari Xiaoyan. Baiklah, ayo tetapi jangan buat aku kecewa, ucap dari Guandong. Guandong langsung mengeluarkan aura kekuatannya dan langkah kaki Xiaoyan pun menjadi terasa agak berat. Seluruh dek kapal bergemuruh pada saat ini. Melihat itu Xiaoyan pun langsung bersiap untuk menyerang. Spring ping! Buar! Sebuah ledakan yang dahsyat lalu meledak di kapal. Gelombang energi yang sangat kuat lalu meledak di seluruh kapal. Tanpa terlihat kedua sosok itu pun melesat dan beradu serangan. Kekuatan mereka langsung bertabrakan secara instan. Hiya, dededor, buar! Kekuatanmu lumayan juga ya, ucap dari Guandong. 1000 kaki tanpa bayaan. Hiya, teng buar! Dan dia langsung melesat sambil mengayunkan pedangnya. Guandong lalu berbalik dan kakinya terhempas. Lalu angin ribut pun berterbangan dari segala arah. Angin itu benar-benar merobek teknik milik Xiaoyan. Hiya, sanjingcu buar! Dalam menghadapi serangan Guandong, Xiaoyan tidak menghindar sama sekali. Sepertinya kamu mencari mati, ucap dari Guandong. Hiya, buar! Hiya, itu buar! Tubuh Xiaoyan pun terpukul dengan keras oleh Guandong. Xiaoyan pun terpental ke belakang. Tetapi saat terpental, Xiaoyan menyiapkan Lotus Flame di tangannya dan menembakkannya ke arah Guandong. Rasakan ini, buar! Guandong juga terpental karena serangan Xiaoyan itu. Ternyata kamu memang memiliki kemampuan yang lumayan, tetapi itu masih belum cukup, ucap dari Guandong. Namun saat Guandong ingin segera menyerang Xiaoyan lagi, Lingdong segera melangkah maju dan berbicara dengan Guandong. Tunggu, hentikan ini semua, buar! Guandong, tahukah kamu bahwa Xiaoyan telah mengalahkan Jinsan dari geng Yu, ucap dari Lingdong. Apa? Jinsan? Kamu mengalahkan Jinsan dari geng Yu itu? Tanya dari Guandong. Itu hanya kebetulan saja, jawab dari Xiaoyan.
Benarkah itu? Kalau begitu aku meminta maaf telah berbicara kasar kepadamu, ucap dari Guandong. Lingdong pun terkejut ketika melihat perubahan yang mendadak yang terjadi kepada Guandong. Lalu dia berbisik kepada Ding Yue. Ada apa? Kenapa dia tiba-tiba berubah seperti itu? Ucap dari Lingdong. Dia sebenarnya pernah bertemu dengan Jin San. Dan dia dikalahkan secara telak oleh Jin San. Ucap dari Ding Yue. Oh begitu ya. Jadi sepertinya kamu salah memilih orang dan salah menilainya. Ucap dari Lingdong. Ya ternyata temanmu itu sangatlah kuat. Ucap dari Ding Yue. Ya dia sangatlah kuat. Ucap dari Lingdong. Aku juga ingin berterima kasih kepadamu karena telah mengalahkan Jisang. Apa yang terjadi hari ini hanyalah kesalahpahaman. Kali ini aku benar-benar akan setuju untuk menangkap unicorn itu bersamamu. Ucap dari Guandong dengan senyum di wajahnya. Ya baiklah, jika aku bisa menangkap unicorn itu, berapa banyak yang akan aku dapatkan darinya? Ucap dari Xiaoyan. Baiklah, tentang masalah itu aku harus berdiskusi dulu dengan Nona Ding Yue, ucap dari Guandong. Baiklah kalau begitu aku akan menunggunya. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gua tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gua selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan bagi kalian yang penasaran pengen lihat bagaimana cara gua ngedubbing secara langsung, kalian bisa follow TikTok yang gua sebar di kolom komunitas ya. Di situ ada nicknya Raffe Renzi ya. Di situ ada TikTok gua. Nah kalian yang penasaran pengen lihat gua ngedubbing secara langsung bagaimana cara pertempurannya, nanti gua bakalan live di TikTok ya. Karena kalau di YouTube gua udah jelasin sebelum-sebelumnya kan bakal ada kisi-kisinya. Jadi ketika gua upload videonya, bang gua kisi-kisinya nanti aja deh gitu kan. Ya terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dadah, assalamualaikum.